mencoba kabur dari homeschool, tapi berhasil ditangkap oleh Master Prasad dan dipaksa memakan sebuah jelly untuk membuatnya tenang. Homeschool adalah sekolah asrama khusus. Penerimaan siswa diadakan 3 tahun sekali dan hanya menerima 13 siswa. 11 siswa jalur reguler dan 2 siswa jalur beasiswa. Ujian masuknya pun berbeda. Yang ikut ujian bukan calon siswa, tapi orang tua calon siswa. Mayoritas siswa reguler tidak masuk homeschool karena keinginannya sendiri, melainkan keinginan orang tua mereka. Anak-anak yang didaftarkan di homeschool juga bukan anak-anak orang biasa. Mereka anak-anak orang kaya. Biaya masuk homeschool sangat mahal. Tahun ini adalah penerimaan angkatan ke-6 dan mereka menyebutnya Gen 6. Anak-anak yang berhasil diterima di homeschool generasi 6 adalah Biu, Peng, si kembar Mac, Mark, Hugo, Jin, Fuji, Jingjai, Heneng, Nai, White, dan siswa jalur beasiswa Maki dan Tibet. Acara penyambutan homeschool berbeda. Mereka semua dijamu layaknya sebuah pesta dengan banyak makanan. Mereka juga diminta memakan biskuit yang diberikan oleh Master Proban. Setelah itu Master Amin selaku kepala sekolah dan pendiri homeschool memberi selamat pada mereka dan memberitahu mereka bahwa orang tua mereka sudah menandatangani surat persetujuan yang mengatakan mengizinkan pihak homeschool mengurus mereka dalam hal prestasi, akademis, dan kesejahteraan mereka dalam 3 tahun ajaran. Mereka akan mendapatkan pengalaman hidup yang tak terlupakan. Tiba-tiba mati lampu, satu persatu dari mereka pingsan. Maki adalah siswa yang pertama sadar. Ia kaget, sudah berada dalam minibus yang melaju dan hari sudah terang. Maki segera membangunkan temannya satu persatu. Mereka semua sampai di homeschool. Sekolah itu lebih mirip rumah besar di tengah hutan. Satu persatu dari mereka marah karena merasa diculik dan belum siap. Master Amin mengingatkan, orang tua mereka semua sudah mengizinkan. Untuk semua kebutuhan juga sudah disediakan di homeschool. Terpaksa, mereka mengikuti peraturan homeschool. Peraturan pertama, mereka tidak boleh memakai ponsel dan barang berharga. Jadi semua ponsel disita. Peraturan kedua, semua murid harus tidur tepat waktu dan di waktu yang sama. Peraturan ketiga, tidak boleh keluar kamar saat jam tidur dan harus bangun di saat yang ditentukan homeschool. Peraturan keempat, setiap Sabtu dan Minggu, mereka harus masak 3 macam hidangan sendiri. Dan di hari biasa, pihak homeschool lah yang akan memasak untuk mereka. Master Amin mengatakan, mungkin saat ini mereka masih sulit untuk menyesuaikan diri. Tapi lama-lama mereka akan merasa sekolah ini seperti rumah. Karena semua mereka ingin pulang, Master Amin bertanya, "Nah, apa arti rumah?" Mac menjawab, "Rumah adalah tempat tinggal." Mark menjawab, "Tempat untuk pikiran mereka bisa istirahat." Tibet menjawab, "Rumah adalah keluarga." Dan Fuji menjawab, "Rumah hanyalah tempat. Terkadang di sana, mereka bercinta dengan wanita simpanan mereka." Mendengar jawaban Fuji, membuat beberapa temannya tertawa. Master Amin kemudian menugaskan mereka mencari tahu arti rumah. Maki bertanya, apakah jawaban teman-temannya salah? Master Amin menjawab, tidak. Tapi itu juga bukan jawaban yang benar untuk homeschool. Master Amin menyuruh semua murid memanggil semua pengajar dengan sebutan master. Mereka harus menghormati dan taat pada master. Dan harus mentaati aturan kelima. Semua murid hanya boleh berada di area sekolah. Tidak boleh masuk area terlarang dan tidak boleh ke hutan. Nanti tersesat. Tapi di mana saja, banyak orang yang beranggapan aturan dibuat untuk dilanggar. Hugo, Jin, Jingjai, White, Fuji, Mac dan Mark kabur dan masuk dalam hutan. Tindakan mereka diketahui Master Amin,
tapi Master Amin membiarkan mereka. Nai, Maki, dan Tibet berjalan bersama di area homeschool. Mereka berkenalan. Nai bertanya alasan Tibet dan Maki masuk homeschool. Tibet mengatakan ia masuk homeschool untuk ibunya, sedangkan Maki menjawab untuk dirinya sendiri. Karena ia yatim piatu dan selama ini ia tinggal di panti asuhan, dia rasa homeschool bisa membuka jalan untuknya di masa depan nanti. Nai heran mendengar jawaban Maki. Menurut Maki, keluarga Nai yang paling aneh. Mereka tahu apa yang akan dihadapi Nai di sini, tapi masih berusaha lulus saat ujian. Nai terdiam mendengar perkataan Maki. Mereka mendengar pengumuman untuk berkumpul di ruang pertemuan. Yang datang ke ruang pertemuan hanya Maki, Tibet, Nai, Biu, Peng, dan Penel. Headmaster mengatakan teman mereka yang lain kabur dan mereka semua harus bertanggung jawab, mencari teman-teman mereka dan membawanya kembali ke homeschool. Mereka protes, kenapa mereka yang harus bertanggung jawab untuk sesuatu yang bukan kesalahan mereka? Seharusnya yang bertugas mencari mereka yang kabur adalah para master. Lagian, mereka juga belum mengenal area hutan, dan hutan sangat berbahaya. Headmaster mengingatkan mereka dengan peraturan ke-6. Mereka semua harus bertanggung jawab atas nyawa satu sama lain. Sebagai murid Gen 6, mereka semua berteman. Murid-murid yang kabur tersesat dalam hutan dan tak menemukan jalan keluar. Maki dan yang lainnya juga mulai masuk ke hutan dan mencari teman-teman mereka. Mereka berpencar untuk mencari teman-teman mereka. Maki, Tibet, dan Penang satu kelompok. Nai, Peng, dan Biu satu kelompok. Penang membuat tanda di beberapa area yang telah ia lewati agar tak tersesat. Grup yang melarikan diri mulai bertengkar. Sebagian ingin kembali ke homeschool dan sebagian ingin tetap kabur. Akhirnya, Mac, Mark, Fuji, dan White memutuskan kembali ke homeschool dan lainnya tetap kabur. Mac, Mark, Fuji, dan White berjalan kembali ke arah homeschool, tapi mereka tak kunjung keluar dari hutan, hingga gelap. Kaki Fuji terluka. Tiba-tiba mereka mendengar jeritan seseorang di dalam hutan. Karena takut, mereka berlari dan akhirnya bertemu Maki, Tibet, dan Penang. Mereka menceritakan apa yang mereka dengar. Mereka mendengar suara teriakan, seperti suara orang yang sedang disiksa. Mereka semua memutuskan untuk segera kembali ke homeschool. Tapi masalahnya mereka sudah mencoba kembali dari tadi, tapi tidak berhasil. Penang mengatakan ia sudah membuat beberapa tanda. Teman-temannya pun senang dan segera berjalan mengikuti tanda-tanda yang dibuat Penang. Lain dengan Maki, yang penasaran dengan suara teriakan yang didengar teman-temannya. Ia ingin mencari asal suaranya, tapi dijegat teman-temannya. Mereka semua sampai di homeschool. Teman-teman mereka yang lain belum kembali. Headmaster menyuruh mereka kembali lagi mencari teman-teman yang lain. Maki, Tibet, Penang, dan White kembali ke hutan. Sedangkan Mac, Mark, dan Fuji mendapat perawatan di homeschool karena terluka. Jingjae menyesali keputusannya tak ikut teman lainnya kembali. Ia mulai menyalahkan Jin. Itu membuat mereka bertengkar, tapi Yugo berhasil melerai mereka. Setelah itu mereka mencium bau bangkai dan mendengar suara teriakan. Yugo dan Jin berlari, sedangkan Jingjae terjatuh dan kakinya terkilir. Jingjae yang sendirian ditemukan Maki, White, Tibet, dan Penang. Sedangkan yang lainnya ditemukan oleh Master Proban. Mereka semua akhirnya bisa kembali ke homeschool. Mereka semua berkumpul di ruang pertemuan, dan siswa yang terluka mendapatkan pengobatan. Maki bertanya pada Master Amin, apakah yang terjadi hari ini sudah direncanakan Master Amin? Master Amin menjawab iya dan tidak. Bukan rencananya membuat murid-murid kabur. Itu pilihan mereka sendiri. Dan iya, karena dirinya membuat murid yang tidak berniat kabur masuk dalam hutan dan mencari teman-teman mereka. Tapi Master Amin terus mengawasi mereka sepanjang hari. White menanyakan,
Untuk apa Master Amin mengawasi mereka sepanjang hari? Master Amin menjawab, untuk membuat murid-murid mengingat, mulai sekarang, mereka adalah rumah bagi satu sama lain. Rumah bukanlah tempat, tapi persahabatan. Mereka harus saling mengandalkan dan tak boleh meninggalkan siapapun. Itu pelajaran pertama mereka di homeschool. Maki berjalan menuju kamar untuk beristirahat. Ia terhenti melihat beberapa foto perwakilan dari setiap gen, dari gen 1 hingga gen 5. Ia melihat perwakilan dari gen 6, itu adalah kakaknya, Ran. Ia mengingat, saat masih kecil, kakaknya mengubah nama Maki yang dulunya Rin. Ran memberi Maki sebuah kalung saat akan pergi. Ran mengingatkan Maki, apapun yang terjadi, jangan ke homeschool. Ran berjanji akan kembali menjemputnya, tapi sampai saat ini, Ran tak kunjung kembali dan tak ada kabar. Itulah alasan Maki masuk homeschool, untuk mencari Ran, walaupun sudah dilarang. Master Amin menegur Maki yang berdiri di depan foto Ran. Maki pura-pura menanyakan siapa yang ada di foto. Master Amin menjelaskan, ia adalah Ran, murid favorit Master Amin. Maki bertanya, bagaimana keadaan Ran saat ini? Master Amin hanya tersenyum mendengar perkataan Maki.